Apakah kamu mengetahui bahwa sebuah organisasi memiliki sebuah etika? Sebab dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Dalam video ini, kita akan membahas tentang etika organisasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kamu harus mengetahui apa itu etika. Etika organisasi. Istilah etika dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Etika adalah suatu sifat dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, yang terpimpin atau terkendali, untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Hakikat etika. Setidaknya ada dua hakikat etika. Yang pertama merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapan. Prinsip-prinsip etika. Yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. Yang kedua, prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandai perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik, manusia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan profesional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Yang keenam, prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan. Dimensi etika dalam organisasi. Nilai-nilai etika dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasi tersebut. Yang pertama, birokrasi. Menurut teori birokrasi, ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah adanya pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, aturan dan prosedur kerja yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Yang kedua, prinsip manajemen organisasi. Prinsip ini mencakup pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan kelompok. Yang ketiga, pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisasinya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan. Yang keempat, wewenang. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Yang kelima, disiplin. Para anggota harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para anggota tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang melanggar peraturan tersebut. Yang keenam yaitu kesatuan perintah. Setiap anggota hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nahkoda dalam satu kapal.
Yang terakhir yaitu pembentukan etika dalam pemerintah. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut, serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam organisasi yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang berakumulasi menjadi budaya yang akan dianut oleh organisasi tersebut. Interaksi individu dalam organisasi. Yang pertama, menghargai setiap individu dalam organisasi, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi. Yang kedua, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam organisasi tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik atau mental, gender, dan usia. Yang ketiga, meyakinkan para individu dalam organisasi untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek organisasi dengan berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, menyediakan dan memelihara lingkungan organisasi yang kondusif, sehat, dan teratur. Yang kelima yaitu membuat para anggota dalam organisasi mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan organisasi lewat komunikasi yang teratur. Yang keenam, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam organisasi, konsisten dengan misi dan visi organisasi untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksa, mempengaruhi, dan melarang keterlibatan individu dalam memberikan kontribusi di dalam organisasi. Berikut penjelasan singkat mengenai etika organisasi. Perlu kita ketahui, tiap-tiap organisasi perlu mempunyai etika organisasi karena etika organisasi bagaimana mengatur seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab untuk membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Thanks for watching.